banyak sekali. Ya, jadi jangan sibuk mencatat karena materi-materi yang saya berikan ini bisa Bapak Ibu minta langsung ke belakang, ke multimedia. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, kita mulai dulu dari firman ayat yang sudah Bapak Gembala sampaikan minggu lalu. Kontrolnya udah dipasang. Gak bisa ya. Yes. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Adakah di antara Bapak Ibu yang masih membawa Alkitab dalam bentuk cetakan? Ada? 1. Berapa? Ada lagi? Cuman 1 ya? Gitu. Hah? Alkitab. Ada lagi? 2, Bu Yanto gitu ya. Jadi kita ini jumlahnya hampir 40 orang, hanya 2 orang yang membawa Alkitab dalam bentuk cetakan. Ya, inilah masa yang disebut digital disruption. Disruption itu perubahan besar-besaran, perubahan yang menyentuh ke seluruh area kehidupan, tapi itu dalam bentuk digital. Jadi semua kehidupan itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk digitalisasi. Ya, jadi pagi hari ini ketika kita belajar tentang ulangan pasal yang pertama sampai ke 25, saya enggak mau menampilkan di sini Bapak Ibu, buka Alkitab Bapak Ibu. Saya mau lihat, Alkitabnya katanya bentuknya tab kan, jangan-jangan enggak punya aplikasi Alkitab di tab Anda. Ya, yuk silahkan dibuka. Sudah? Kalau dulu zaman saya kuliah tuh orang di Salatiga hari Minggu jam-jam segini ini sudah ada yang pulang, sudah ada yang datang, itu hampir kelihatan sekali di trotoar-trotoar itu orang berjalan membawa Alkitab. Nah sekarang nggak kelihatan tuh Alkitabnya karena ada di sakunya masing-masing gitu. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu bawa Alkitab nggak ke gereja ini? Jangan-jangan nggak bawa gitu. Iki nak orang gowo balik loh. Amin, doa berkat. Gitu. Ya. Loh kita ini ibadah loh Bapak Ibu. Ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Ketemu ya? Amin. Ya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang pertama, inilah perintah, yakni apa? Dan inilah perintah yakni, jadi bentuknya perintah adalah, oke lanjut. Yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk jadi ini adalah perintah untuk bukan hanya didengarkan ya Bapak Ibu, tapi perintah untuk dilakukan. Di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya engkau menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan,
haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau di rumahmu, apabila engkau haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu gerbangmu. Terus kita baca, kita lompat, scroll ke atas. Scroll itu artinya ditarik ke atas sampai ke ayat yang terakhir, ayat 25. Sudah ketemu? Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, jadi ayat yang pertama dikatakan itulah perintah untuk dilakukan. Kemudian ayat terakhirnya di sana dikatakan dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan perintah itu. Nah, isi perintahnya yang tadi kita baca itu Bapak Ibu ya. Isi perintahnya ada di ayat yang kelima. Ya, jadi kalau minggu lalu Bapak Gembala menjelaskan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu bukan hanya sesuatu untuk dipelajari Bapak Ibu. Itu adalah perintah melakukan. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah belajar untuk melakukan perintah itu? Atau minggu lalu hanya mendengar saja? Apakah kita sudah melakukan perintah itu? Bahkan pertanyaan saya mundur lagi, lah perintahnya apa sih? Janjane perintahnya ki apa? Gitu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lah iya, kasihilah itu apa? Supaya kita bisa mengasihi Dia dengan segenap. Nah, itu yang mau kita pelajari Bapak Ibu. Ya, jadi mendengarkan firman itu harus sampai kita bisa tahu cara melakukan firman itu. Ya, karena ini adalah perintah untuk melakukan. Nanti ada yang bertanya itu kan perjanjian lama toh, kok ngapain kita masih melakukan perintah di perjanjian lama gitu. Ya, yuk Bapak Ibu dibuka lagi di ayat ke-6-nya. Buka di ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepada bukan ayat ke-6, ayat ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Anda yang masih bertanya, itu kan perintah di perjanjian lama. Di belakang kata kekuatanmu di Alkitab Bapak Ibu itu ada tanda asterik enggak? Ada tanda bintang enggak? Pencet tanda bintangnya. Apa yang muncul? Ya, jadi tanda bintang itu bukan genep-genep di Alkitab Bapak Ibu. Itu ada tujuannya. Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27, betul? Ya. Nah, ini cara Bapak Ibu baca Alkitab di era disruption digital ini Bapak Ibu. Ya, jadi tanda bintang itu ada tujuannya. Jadi kalau kita masih berkata bahwa itu adalah perintah di perjanjian lama, ternyata Matius menuliskan itu, perjanjian baru Bapak Ibu. Ya, artinya ayat yang ada di Ulangan 6 pasal yang kelima itu juga ditulis di Matius, di Markus, di Lukas. Kalau Bapak Ibu pencet tulisan Matiusnya dipencet. Keluarkan ayatnya Matius. Keluar. Ayatnya berkata apa? Jawab apa? Yesus. Jadi ini perintahnya Yesus Bapak Ibu. Bukan perintah zaman perjanjian lama. Ini perintah Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap. Loh, kok berbeda ayatnya? Yang di perjanjian lama dengan segenap apa?
Kekuatan loh. Kok di perjanjian baru dengan akal budi? Ini membaca Alkitab Bapak Ibu. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana kita ini melakukan perintah untuk mengasihi. Kita mulai ya, itu baru intronya, nyambung yang Bapak Gembala sampaikan minggu lalu. Ya, waktu Bapak Gembala buka Ulangan 5, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 itu, ya, saya sudah menuliskan oret-oretan sketsa di catatan saya, itu sudah ada di ayat saya gitu. Ya, ini mau saya sampaikan nanti kalau saya punya dikasih jadwal gitu. Ya. Minggu lalu sudah disampaikan, sekarang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu caranya gimana. Ya, supaya pulang dari tempat ini kita itu menjadi orang-orang yang bisa melakukan perintah itu. Ya. Ketetapan, ayat yang pertama sih ya Bapak Ibu ya. Ketetapan itu ditulis dalam bahasa aslinya itu hukim. Ya, ketetapan itu hukim. Nah, kemudian inilah ketetapan, hukim. Tadi kita belajar apa? Ketetapan dan peraturan. Jadi hukum Taurat itu, hukum Allah itu berbicara tentang hukim, nespatim, dan edot. Ya, ini nanti panjang nih kalau dijelaskan kita nggak pulang. Ya, hukim itu artinya hukum yang sekarang kita dengar di bahasa Indonesia hukum atau statuta, aturan dasar, peraturan, ketetapan yang tidak usah dipertanyakan mengapa. Ya wis pokoknya gitu itu, tidak ada alasannya, lakukan saja. Itu hukim. Kalau mispatim itu peraturan atau etika dalam kemasyarakatan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzinah, tidak boleh mencuri, tidak benar. Itu peraturan di dalam kemasyarakatan. Ya, itu hukum, itu ketetapan dan peraturan. Nanti masih ada satu lagi yang namanya edot. Itu peringatan-peringatan. Memperingati Paskah itu kan diatur. Ya, memperingati Paskah, memperingati hari raya ini, hari raya itu, hari raya ini. Ya, jadi kalau berbicara tentang inilah Taurat yang aku perintahkan kepadamu, itu berbicara tentang hukim, mespatim, dan edot. Ya, hukum, kata hukum itu berasal dari ini. Ya, kemudian ayat yang kelima, tadi kan waktu kita baca saya minta Anda memberikan penekanan di ayat-ayat. Ya, segenap apa? Jiwa. Nah, saya naik dulu, segenap sebelum jiwa itu hati. Ya, hati itu di dalam Alkitab bahasa Perjanjian Lama ditulis leb atau dalam perjanjian bahasa Yunaninya kardia. Pernah dengar itu? Ya, kardiologi apa? Ahli jantung. Ya, jadi leb atau atau kor atau yang di sini dikatakan segenap hatimu itu dengan segenap apa? Bukan dengan segenap hati, kalau hati kan hepar ya, lever. Bukan, kita harus membaca ayat ini dengan tujuannya kepada orang siapa? Orang Yahudi kan, keturunannya Abraham kan. Jadi harus memikirkan dengan cara berpikir mereka. Kalau mereka berkata, kasihlah dengan segenap jantungmu, bukan hatimu. Jantung. Orang kalau jantungnya berhenti, mati. Itu artinya begitu. Ya, kemudian kasihlah dengan segenap jiwamu. Jiwa itu ditulis nefes. Kalau Anda mendengar nefes yang dekat dengan bahasa Indonesia apa? Nafas. Ya, memang berubah dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia jadi nafas. Orang kalau nafasnya berhenti, apa yang terjadi? Mati. Jantung berhenti, nafas berhenti, itu mati. Ya, dengan segenap kekuatanmu itu meot. Ya, meot itu artinya besar, kuat, gagah, luar biasa gitu. Itu artinya meot, gitu ya. Kekuatan itu di dalam cara berpikir orang Ibrani itu diartikan sebagai sebuah kebesaran.
kegagahan. Gitu. Jadi kalau tiga-tiganya itu berhenti, maka kita akan mati. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau gampang ini Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Hidupmu. Dengan hidupmu. Makanya dia mati di atas kayu salib. Karena dia memberikan hidupnya untuk kita. Ya. Jadi hati, jiwa, kekuatan, nanti di perjanjian baru dikatakan akal budi, itu semua berbicara tentang hidup kita. Hidup atau mati. Dunia kedokteran saja itu memberikan 3 tanda hidup atau mati. 1, jantung berhenti berdetak, itu orang dinyatakan mati. 2, paru-paru berhenti memompa udara, itu orang dinyatakan mati. 3, batang otak sudah tidak berfungsi, akal budinya berhenti, mati. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Itu artinya dengan segenap hidup kita. Ya, nafsu juga ada di situ Bapak Ibu. Nafsu bukan dalam arti nafsu yang negatif. Ya, nafsu artinya passion, gairah, appetite. Appetite itu apa? Murah makanan enak langsung gitu apa? Selera gitu. Ya. Gitu. Desire ki lihat cewek cantik gitu. Bukan nafsu loh. Ya, ini bukan sesuatu yang nafsu seksual yang negatif, itu bukan. Gitu. Semangat gitu. Ya, itu artinya jiwa. Oke, ayat yang ke-7 ditulis apa di sana? Berulang-ulang. Dalam bahasa Inggrisnya berbeda, bukan repeatedly. Kalau berulang-ulang kan repeat gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis diligent. Diligent itu apa, Bu? Rajin bukan rajin, jahitannya rajin, tulisannya rajin gitu. Noto kamari rajin, bukan itu. Rajin dalam arti melakukan, selalu melakukan. Itu. Ya. Oke. Ya, jadi berulang-ulang itu artinya terus-menerus. Terus tadi kita pelajari apa? Kalau kamu duduk, kalau kamu dalam perjalanan, gitu ya. Kalau kamu berbaring, orang berbaring itu kapan? Tidur, ya. Kalau orang tidur itu kapan? Umumnya ya malam ya. Ya, kecuali kalau dia satpam ya. Security yang jaga malam itu tidurnya malah pagi, siang gitu. Kalau kamu berbaring atau kalau kamu bangun, artinya kalau kamu berbaring itu malam, kalau kamu bangun itu artinya siang. Jadi Bapak Ibu, kita harus terus-menerus melakukan setiap helaan nafas kita ini, nefas, kita harus merenungkan firman itu terus-menerus. Baik engkau sedang menganggur, gak punya pekerjaan, renungkan firman itu, ya. Atau engkau sedang sibuk bekerja, lakukan firman itu, renungkan firman itu. Atau engkau sedang sekolah, atau engkau sedang nyupir, ya. Atau segala aktivitas yang kita lakukan, kita harus merenungkan itu. Nanti muncul pertanyaan, emang bisa nyupir merenungkan firman? Lah nabrak ya. Kalau merenungkan itu biasa iki mikiri utang Bapak Ibu, bukan merenung. Nah, kalau merenung itu apa bisa? Lagi kuliah, apa bisa waktu bekerja kita merenung? Nah, kita mau belajar itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian jiwa, tadi sudah ya. 7 sudah, sekarang 25 yang terakhir. Maka kita akan menjadi apa tadi? Benar. Benar itu ditulis sedek, sadak, sadakah. Dalam bahasa Indonesia jadi apa? Sedekah. Ya, pernah dengar kata nama Ali Sadikin? Nah, itu dari kata sedek, sadikin. Kin itu kalau akhiran kin dalam bahasa Arab itu orang, ya, orang yang sadik gitu. Ya, sadikin, orang yang benar, itu bukan orang yang suka bersedekah, bukan. Ya, kita punya cara berpikir
mengartikan kata sedekah berbeda dengan saudara-saudara kita yang muslim. Ya, orang yang benar atau orang yang mengasihi apabila dia melakukan itu. Jadi kasih itu bukan kata-kata aku mengasihi engkau gitu, enggak. Ya. Ngomong sama suaminya sama istrinya aku mengasihi engkau tapi enggak pernah kasih duit itu bukan sadikin, Bapak Ibu. Ya. Aku mengasihi engkau gitu, tapi ditinggal terus ora mulih-mulih. Bang Toyib itu bukan sadikin. Ya. Jadi mengasihi itu dianggap jadi orang yang benar itu apabila melakukan kasih itu. Ya. Siapa yang pernah mendengar musabakoh tilawatil Quran? Ya. Setelah melantunkan ayat-ayat itu di kalimat yang terakhir dia ngomong begini, Sodaqallahul azim gitu ya. Nah itu sodakoh itu, maha benar dan maha besar Allah. Ya, jadi orang yang melakukan sedekah itu artinya bukan sedekahnya, duitnya bukan, tapi dia melakukan perintah itu. Itu yang dibilang orang benar. Oke, aku mengasihi. Nyanyi dulu aja ya, Bapak Ibu kok kayaknya kok suwi iki khotbah iki bakalan iki gitu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah dan ku tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyi sambil menahan nangis itu paling susah. Saya dilatih dari sejak saya SD untuk menyanyi itu supaya telinganya orang yang mendengar itu tuh nyaman, nikmat gitu.
angel ini nyanyi sambil nahan nangis. Ya, nyanyi sambil senyum gitu gampang. Nyanyi sambil tertawa mudah. Paling angel itu kalau sudah ya. Aku mengasihi Engkau Yesus, itu kan Ulangan pasal ke-6 tadi ya. Terus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, terus apa? Ku renungkan firman-Mu. Jadi mengasihi Allah itu dengan apa Bapak Ibu? Merenungkan firman siang dan malam. Ya, ini ditulis oleh Insinyur Niko. Ya, Bapak Pendeta Insinyur Niko itu kalau nulis lagu dalam kayak gini. Ya, dan semuanya itu kata-katanya semuanya dari Alkitab. Ya, bukan kata-kata yang kontemporer gitu, yang masa kini. Gitu. Ya, kalau masa kini itu kan beda ya. Di dunia ibu-ibu, gitu kan? Itu masa kini tuh. Gitu. Naik motor enggak lihat rambu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini persis apa yang ditulis di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini. Ya. Merenungkan dan melakukan itu juga ditulis di dalam Mazmur yang pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Jadi Daud sadar sekali bahwa mengasihi Tuhan itu harus dimulai dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan itu. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan para pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan dan melakukan, karena ini adalah perintah untuk melakukan Bapak Ibu. Jadi nggak bisa berhenti hanya sampai di merenungkan. Ya, kita akan belajar dulu satu yang paling panjang pelajarannya tentang merenungkan. Karena kalau melakukan kan tinggal Bapak Ibu lakukan. Mau diajari apa lagi tinggal dilakukan. Ya, tetapi kata merenungkan itu panjang sekali pelajarannya. Merenungkan itu di dalam Alkitab itu selalu dihubungkan dengan lembu, kambing, sapi, domba begitu. Itu kata merenungkan. Karena berasal dari kata higayom atau hagah. Itu arti katanya adalah mengunyah berulang-ulang kali. Tahu kenapa dihubungkan dengan sapi, kambing dan sebagainya? Karena mereka adalah binatang memamah biak. Memamah biak itu artinya makan rumput, dikunyah, ditelan. Kunyah telan sampai perutnya kenyang. Setelah kenyang dia akan duduk, tidur. Setelah tidur beberapa waktu dia akan bangun. Dia keluarkan lagi yang dikunyah tadi itu dari lambungnya ke mulut, dikunyah lagi Bapak Ibu. Ya. Karena makanan kambing itu apa? Rumput, bukan bayem Bapak Ibu. Ya, bukan sawi sendok. Yang begitu kena panas sedikit bayem itu langsung lumer. Rumput itu kamu godok berjam-jam itu enggak lumer Bapak Ibu. Ya, tapi kan sapi itu enggak bisa milih bayem gitu kan. Yang empuk-empuk gitu kan, walaupun sapi ompong ya sudah dia harus makan rumput. Dia masukkan ke perut, dia tidur karena apa? Asam lambungnya di perut itu merusak rumput itu tadi. Itu yang dikeluarkan lagi jadi empuk, dikunyah lagi. Baru bisa jadi makanannya dia. Ya, itu higayom. Jadi sapi aja tahu bagaimana cara merenungkan makanan. Gitu. Ya, nah kita kadang-kadang enggak. Ya, nah ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu di era digital disruption ini. Ya, saya mau mengajarkan Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan handphone kita ini secara maksimal untuk ibadah kita.
handphonenya bagus, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10 gitu, tapi isinya cuma buat WhatsApp dan TikTok. Itu kan parah Bapak Ibu ya. Gitu. TikTokan, WhatsAppan, gitu. Oke. Merenungkan atau higayom. Nah, higayom itu dalam bahasa Ibrani higayom itu diartikan ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Ya, bukan hanya merenung yang begini. Iki mikir utang itu mau gitu. Bukan merenung yang seperti itu. Higayom itu yang pertama artinya mendengar. Higayom itu artinya mendengar, itu yang pertama. Ya, kalau Bapak Ibu cermati tadi di ayat yang Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 di sana dituliskan apa? Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel. Shema, dengar. Dengar. Tidak disuruh baca, tapi dengar. Karena apa? Zaman perintah ini diberikan, itu belum ada orang menulis. Budaya menulis itu belum ada, yang ada adalah budaya lisan. Semua berita disampaikan secara lisan. Jadi higayom itu pertama kali dituliskan dengan apa? Dengar. Dengar. Sma. Ya, itu budaya pertama kali. Nah, kita hidup di budaya yang sudah berbeda Bapak Ibu. Ya. Tapi paling enak mendengar kan? Enak diceritani apa membaca buku? Enak diceritani karo layah-layah gitu ya. Gitu. Apalagi gibah ya, Bu. Apa bedanya gibah dengan fitnah? Itu sama loh, sama-sama sma loh itu. Ya. Kalau gibah itu ngomongin orang tetapi tidak ada salahnya. Baik yang orang itu lakukan itu betul atau salah, yang kita omongkan itu yang benarnya. Dia itu salah loh. Atau dia itu benar loh. Nah, itu gibah. Tapi kalau fitnah, yang kita omongkan itu sesuatu yang salah. Dia benar, kita bilang dia itu salah loh. Nah, itu fitnah. Ya, jadi ibu-ibu, yuk gibah sama-sama. Jadi balik lagi ya. Mendengar itu higayom. Arti kata higayom yang pertama, mendengar. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa sma, bisa shema, bisa mendengar ayat-ayat itu hari ini? Karena apa? Harus dilakukannya tadi di apa? Merenungkannya harus dilakukan kapan? Waktu tidur, waktu makan, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu nyetir mobil, waktu nyangkul, waktu apa lagi? Di semua kegiatan kita. Itu harus dilakukan. Jadi cara mendengarnya gimana? Ya, cara mendengarnya kayak gini Bapak Ibu. Yang ini nggak bisa dilanjutkan aja? Bisa? Kitab Yohanes. Kurang keras. Pada mulanya adalah firman. Keraskan lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus lagi. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sma. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Mendengar. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ini kitab dari Yohanes segala yang telah dijadikan. Jadi nyetir Dalam sambil Dia sma ada bisa hidup, nggak? Dan hidup itu adalah Merenungkan terang sambil nyetir manusia. bisa nggak? Bisa, sma. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Oke? Ya. Sma, mendengar. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Gimana supaya kita bisa sma mendengarkan ayat Alkitab itu? Ya. Bapak Ibu, ada aplikasi YouTube di Bapak Ibu? Dibuka YouTube-nya, aplikasinya. Ya, jadi nanti Bapak Gembala itu enggak gini loh. Oh, ceklan HP gue gitu. Enggak, karena HP kita dicekeli karena apa? Jinggung ngrungokke firman Tuhan. Tapi aja sampai suarane firman Tuhan sing metu ndok kudu drakor ya, awas. Ya. YouTube-nya dibuka sudah, di kolom yang pencarian itu tuliskan Alkitab Suara gitu.
Tulis Alkitab Suara. Orang duwe pulsa lah alasannya klasik. Alasannya kok klasik banget gitu ya, orang duwe pulsa. Tahu ya Bapak Ibu? Nanti di YouTube itu Bapak Ibu tinggal tulis Alkitab Suara. Mau Alkitab Suara apa? Matius, tulis aja Alkitab Suara Matius. Klik, nanti muncul seperti itu. Ya, kalau susah-susah mulai besok Bapak Ibu, Departemen Multimedia akan membuat rekamannya ini buat Bapak Ibu, diupload di grup WA. Setuju? Satu, tak tambahi kerjaan Ben. Ya, jadi hari Senin Alkitab Suara Kitab Kejadian, ya, hari Selasa Alkitab Suara Kitab Ulangan, ya, terus sampai Kitab Wahyu. Itu. Jadi dalam waktu kurang lebih 66 hari 2 bulan nanti Alkitab Suara itu sudah ada di WA grup jemaat. Setuju? Ya, supaya bisa melakukan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Itu kalau tinggal bawa pasang di mobil mendengarkan firman Tuhan. Gitu. Ya, itu merenungkan Bapak Ibu. Ini era disruption itu ya kayak gini nih. Gitu. Ya, yang kedua membaca. Yang kedua membaca. Kok membaca wong enak mendengar kok ya? Kayaknya sema aja deh. Jangan daripada membaca gitu. Ya, Bapak Ibu membaca. Alkitab yang kita pegang saat ini, baik yang digital maupun yang masih yang manual, Alkitab dalam bentuk cetakan itu diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tahukah Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan terjemahan baru yang kedua? Sudah diterbitkan Bapak Ibu. Ya, bahkan kita itu enggak tahu. Itu Alkitab kita orang Kristen, bahkan kita enggak tahu tentang itu. Piye carane meh merenungkan firman Tuhan? Ya, sayangnya dalam bentuk digitalnya belum dirilis. Ya, kalau dirilis orang Kristen golek gratisane, ya kan? Lembaga Alkitabnya tidak punya dana. Jadi sekarang ini masih dijual. Ya, itu Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Itu sudah dirilis. Nanti Bapak Ibu kita akan membaca Alkitab di dalam versi yang baru itu dengan jauh lebih mudah untuk memahami firman Tuhan. Contohnya seperti itu tadi, kitab Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, kalau saya tanya gitu, Pak Martin adalah apa? Kalau menurut Bu Martin, Pak Martin adalah apa? Ya. Kata adalah itu menjelaskan definisi. Ya kan? Pada mulanya adalah firman. Lah berarti firman itu pada mulanya ya Bapak Ibu. Paham enggak maksud saya? Kata-kata adalah itu sudah kuno sekali karena apa? Yang kita pegang hari ini itu terjemahan yang diterbitkan tahun 1974. Lahir wae durung. Zaman itu kalau mau cerita engkong saya kalau mau cerita ini adalah waktu itu gitu. Memulai dengan kata adalah. Nah itu sudah enggak enak zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu sudah daring, luring, wibu, cemiwi, wiwu. Mudeng enggak Bapak Ibu? Ya. Sabi? Enggak mudeng semua kan? Yang mudeng yang sing guyu sing milenial iki. Kata-katanya sudah ganti semua. Alkitab kita masih kuno. Ya. Terus sing mbok baca iki sih kuno banget gitu. Ya. Maka rumah Tuhan dibuat dengan ganja-ganja. Ya kalau rumah Tuhan dibuat dengan ganja itu Alkitab tahun 74 Bapak Ibu. Karena ganja itu artinya apa? Kuda-kuda wuwungan yang di atas itu loh. Enggak tahu kan? Urung lahir. Nah itu sih mbok renungke ngene. Kok Alkitab kok nganggo ganja ngene iki. Ya, Bapak Ibu, ora pernah mikir kan baca Alkitab itu ternyata seperti ini gitu. Ya kalau Anda hanya dikhotbahi kasihlah Tuhan Allahmu gitu. Merenungkannya piye carane? Merenungkan ganja. Iki dawa lho nak tak critani. Ya, wakih banget gitu.
Ya, kemudian membaca dalam hati, membaca bersuara atau memperkatakan. Ya, terus gitu. Kemudian membaca berulang-ulang atau menghafal. Ini diligent itu nanti, ya. Membaca berulang-ulang atau menghafalkan. Nah, ini bahaya nih Bapak Ibu. Bahayanya begini. Pernah mendengar gini enggak? Pokoknya baca Al-Firman Tuhan. Wes pokoknya dibaca, mudeng ora mudeng pokoknya dibaca. Betul? Ya, masih melakukan itu, orang mudeng mbok bocor terus gitu. Masih enggak lakukan itu? Ya. Lah engko sampai dia mati orang mudeng berarti Bapak Ibu. Bener gak? Makanya orang Kristen itu gampang sekali ini. Wong Kristen ku ya Allahe telu. Terus Anda bingung, "Heh yo, kok Allahku kok telu ya?" gitu. Orang mudeng, wis pokok dibaca. Nah, kita mau rubah ini Bapak Ibu ya. Waktu saya ngelatih anak saya, jangan pegang pisau. Lah ya umurnya 2 tahun pegang pisau kan? Jangan pegang pisau, dia letakkan. Umur 3 tahun, jangan pegang pisau, dia letakkan. Umur 4 tahun, jangan pegang pisau, dia letakkan. Dia bertanya, kenapa? Kok enggak boleh pegang pisau? Wis ora usah mudeng pokoknya jangan pegang pisau. 10 tahun, 17 tahun gitu, jangan pegang pisau. Itu kayak kita cara baca firman Tuhan hari ini. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Allah kita itu Esa. Loh, lah kok Allahnya telu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Lah kok telu? Ora genah iki Alkitabe wong Kristen. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda masih baru jadi Kristen, betul. Wes pokoknya dibaca, enggak mudeng pokoknya dibaca. Itu betul, tapi kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tetap orang mudeng sampai mati kita enggak mudeng ternyata. Enggak sampai tekan meh mlebu surga kan ono malaikate ya Bapak Ibu. Ya, wong kita mau buka Google aja ditanya passwordnya apa gitu. Terus Anda ditanya nanti mau masuk surga gitu, passwordnya apa gitu. Ora iso jawab, ora tau maca Alkitab gitu. Terus pindah surga gang 2. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya mengandalkan wis pokoknya dibaca. Kalau Bapak Ibu enggak tahu, paling gampang ikut kuliah Bapak Ibu. Kuliah di kuliah di UGM. Itu paling gampang. Ya, UGM, bukan yang di Jogja. Ya, Universitas Google Mania. Ya, itu paling gampang, goleki wae ning Google. Walaupun di Google kuwi Bapak Ibu, kuwi sing sesat ya sak ambi-ambian. Yang salah ya banyak. Tapi Bapak Ibu bukan hanya berhenti sampai enggak ngerti, kok ganja ini mau apa ya? Tinggal ditulis di situ ganja. Nanti ada yang menyesatkan, ada yang tidak menyesatkan. Itu kalau Bapak Ibu kuliah di UGM. Ya, Universitas Google Mania. Ya, tapi kan Bapak Ibu itu punya pimpinan rohani, punya kakak-kakak rohani, kan bisa bertanya. Ya, bisa belajar. Jadi jangan wis pokoknya diboco wae. Oke, kemudian higayom itu artinya diskusi dengan dirinya sendiri. Berdiskusi dengan dirinya sendiri. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, itu kan bapaknya umur 95 tahun, keluar dari ruang kudus, bisu langsung. Zakaria itu bisu. Ya, jadi waktu hamil, bisu. Begitu Yohanes Pembaptis lahir, bisa ngomong. Orang-orang itu langsung ngomong dalam hatinya, berdiskusi di dalam hatinya gitu. Iki kok anake dadi apa ya? Kok bapake nggawa tandha kaya ngono? Berdiskusi dengan dirinya sendiri. Berpikir, dipikir. Kalau zaman kuwi wis ana handphone mungkin digoleki nang Google. Anake Zakaria kok ngene gitu. Itu berpikir Bapak Ibu. Jadi bukan hanya baca aja pokoknya dibaca, bukan. Tapi dipikir. Ya, kemudian ada yang lagi, yang terakhir menyimpan di dalam hati, disimpan, dibayangkan, direnungkan iki mau carane ngene iki mau. Direnungkan, sik toh, aja ganggu sik aku kayak mikir gitu ya. Itu direnungkan dalam hati. Nah, yang paling hebat lagi higayom itu artinya melakukan observasi, pengamatan, melakukan riset, penelitian, melakukan komparasi perbandingan. Ya.
Di Alkitab Bapak Ibu tadi itu kalau dibuka tanda bintangnya itu tik gitu, ya itu artinya membandingkan dengan ayat yang lain. Itu salah satunya. Ya, mau dilanjutkan atau sudah paham cara merenungkan firman Tuhan? Ya, saya mau kasih contoh Bapak Ibu ya, yang contoh-contoh yang agak ya lucu-lucu tapi ya ekstrim gitu. Kitab Yohanes Ulangan pasal yang ke-28 adalah firman, ayat ke-12 sampai yang firman ke-13. itu Coba dibuka bersama-sama dengan Bapak Ibu. Allah. Ulangan pasal Dan ke-28 firman itu ayat 12 adalah sampai Allah. 13. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu Ulangan dijadikan 28 oleh ayat Dia, ke-12 sudah ketemu? dan tanpa Dia Udah ya? tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala Yang sudah ketemu yang katakan telah amin. dijadikan. Wis sesat loh Bapak Dia Ibu. ada hidup, dan hidup Ya, itu enggak adalah kalau terang menurut manusia. saya itu enggak pas itu kayak Terang gitu. itu bercahaya di dalam Yang kegelapan. sudah ketemu katakan amin. Dan Yang kegelapan mengasihi itu Tuhan katakan tidak amin. Lah nek menguasainya. orang ngomong amin, berarti kok ora mengasihi Tuhan, Datanglah kan enggak seorang gitu yang juga. diutus Allah. Ya, jadi jangan Namanya menjebak Yohanes. begitu. Mari Dia kita datang menyanyi dengan sebagai lebih saksi keras untuk lagi. memberi kesaksian Yang mengasihi Tuhan dengan lebih keras lagi gitu. supaya oleh Ini Dia kan semua pinter-pinter orang WL menjadi gitu. percaya. Ya sekarang ganti loh Bapak Ibu, Iya, bukan bukan bertepuk Tetapi tangan, ia harus enggak memberi ganti. kesaksian Bapak Ibu sudah lihat TikToknya belum ya? Loh kok aku Kitab malah takok TikTok? Yohanes. Konan aku ya sok ndelok TikTok. Pada mulanya Pengantin datang adalah itu bukan disambut dengan tarian. firman Dengan apa? itu bersama Lato-lato. Allah. Itu nanti bisa Dan kejadian firman itu. itu Boh gerejone sapa ini. adalah Lato-lato lebih keras lagi Ia gitu. pada Bisa mulanya kejadian Bapak Ibu. bersama-sama dengan Allah. Mari kita berikan lato-lato buat Segala Tuhan. sesuatu dijadikan oleh Ngeri ya? Dia. Pratau Dan merenungkan tanpa firman Dia Tuhan ini kok tidak ada suatu pun yang telah kok jadi agak dari segala yang telah nang surga dijadikan. suaranya cuma tak tak tak. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah Ulangan. terang manusia. Terang itu bercahaya di Ayat dalam ke-12. kegelapan. Tuhan kegelapan akan membuka bagimu tidak perbendaharaan menguasainya. yang melimpah, yakni langit, Datanglah untuk seorang memberi yang hujan diutus bagi Allah. tanahmu pada masanya, Namanya memberkati Yohanes. segala pekerjaanmu, Ia sehingga datang engkau sebagai memberi saksi pinjaman untuk kepada memberi banyak bangsa. kesaksian tentang Tetapi terang engkau sendiri tidak supaya meminta oleh Dia pinjaman. semua orang menjadi Tuhan percaya. akan mengangkat engkau menjadi kepala dan Ia bukan bukan ekor. terang. Engkau akan tetap naik dan Tetapi Ia bukan harus turun. memberi Amin. kesaksian tentang terang. Jadi benar ini pertanyaan amin. Kitab Ya, Yohanes Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. pada mulanya Engkau akan tetap naik dan adalah bukan turun. firman. Amin. Firman Biasanya itu kita hanya bersama-sama berhenti dengan sampai di Allah. ayat itu. dan Betul? firman itu Enggak mau mendengarkan yang adalah lain. Yang Allah. penting aku jadi kepala, Ia pada bukan ekor. mulanya bersama-sama Aku tetap dengan naik Allah. dan bukan turun. Segala sesuatu Kita enggak mau dijadikan baca oleh ayat Dia, selanjutnya. dan tanpa Apabila, Dia apabila tidak ini ada apa sih suatu Bapak pun Ibu? yang telah jadi dari Syarat segala yang telah jika. dijadikan. Jadi kita Dalam Dia akan ada Tuhan hidup, akan mengangkat dan kita hidup menjadi kepala adalah dan terang bukan manusia. ekor. Kita akan naik dan itu bukan bercahaya di turun dalam kegelapan. Dan apabila kegelapan apa? itu tidak menguasai. Ulangan 5 ayat 6 tadi. Datanglah seorang yang Ya kan? diutus Allah, Ulangan 6 ayat 5 tadi namanya itu. Yohanes. Apabila engkau mendengar Ia datang sebagai perintah saksi Tuhan untuk memberi kesaksian dan tentang kau terang itu. lakukan. Jadi jangan Supaya oleh berhenti Dia semua orang membaca menjadi firman percaya. Tuhan hanya sebatas Ia bukan yang enak-enak yang mau kita dengarkan. Tetapi Aku ia akan menjadikan harus engkau memberi kepala kesaksian. dan bukan ekor. Amin. kitab Terus yang mbok apalke Yohanes. kuwi terus. Padahal syaratnya ada dan Pada tidak mulanya kau lakukan. Terus ora adalah bakal jadi firman. kepala Bapak Ibu. Karena syaratnya Firman jelas itu kalau engkau bersama-sama mendengar dengan Allah. dan melakukan Dan perintah. firman itu adalah Allah. Ya. Ia Ini pada contoh-contoh mulanya di mana bersama-sama kita dengan itu Allah. enggak pernah mempelajari merenungkan Segala firman sesuatu Tuhan dengan dijadikan benar. oleh Dia. Yosua 1 Dan ayat yang tanpa ketiga. Dia tidak ada Setiap suatu pun tempat telah yang jadi. akan diinjak oleh dan telapak segala kakimu, yang kuberikan telah kepadamu dijadikan. seperti yang telah kujanjikan Dalam kepada Dia Musa. ada hidup. Amin. Dan hidup itu adalah Mulai terang beti manusia. amin nih. Ya. Terang itu Ya, bercahaya saya nggak mau di dalam menjebak, tapi saya kegelapan. mau mengajarkan kepada Dan Bapak Ibu. kegelapan itu Baca firman itu tidak bukan menguasainya. sepotong-sepotong. Terus kemudian yang sepotong itu Datanglah yang enak seorang yang Bapak Ibu diutus klaim Allah. gitu. Kalau Namanya klaimnya Yohanes. Yosua Anda pegang, Ia berani datang nggak sebagai saksi Anda pegang untuk perintahnya memberi kepada kesaksian Hosea? tentang terang itu. Bapak-bapak, saya Supaya tanya, oleh berani Dia nggak semua orang perintahnya menjadi kepada percaya. Hosea? Hosea Ia ki bukan sopo terang toh? itu. Malah takon Tetapi Hosea. ia harus Apa memberi perintahnya kesaksian kepada Hosea?
Apa perintah Tuhan kepada Hosea? Hosea, kawinilah perempuan sundal itu. Pada mulanya Kok orang yang ngomong amin? Firman. Kok nggak ada yang mengklaim ayat ini? Bersama-sama dengan Allah. Kok nggak ada yang berani mengklaim firman perintah kepada Yunus, pergilah ke Niniwe? Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kita tuh hanya mau mengklaim yang enak-enaknya tok. oleh Dia. Bahkan syaratnya kita tidak mau Dia, baca. tidak ada Apabilanya tidak kita baca. dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia Tahu ya ada Bapak hidup, Ibu sekarang dan bagaimana hidup cara itu melakukan adalah perintah terang itu. manusia. Renungkannya. Terang itu Ya, bercahaya di mendengar, dalam kegelapan. membaca. Mau tak ajari toh caranya mendengar? Tidak Ya, ambil di YouTube. Ya kalau Anda bisa Datanglah dari seorang YouTube yang dipindah ke diutus MP3 itu jadi lebih mudah. Namanya Yohanes. Dari MP3 saya setiap pagi kalau Ia jalan datang pagi sebagai hanya saksi pakai untuk memberi headset. kesaksian Jadi tentang yang terang didengar di sini itu apa? supaya oleh Dia semua orang menjadi Sedekah. percaya. Jadi jalan Ia sambil bukan mendengarkan terang firman Tuhan. Tetapi Ia Terus harus diisi. memberi kesaksian tentang terang. Kita itu jangan kalah sama warung-warung di pasar dulu. Yohanes. Warung-warung tuh handphone muni apa? Tilawah. Pada mulanya Lah kita apa? adalah firman. Koyong ini. Firman itu harus bersama-sama kita dengan malahan. Allah. Ya. Dan Joko firman tingkir. itu adalah Allah. Kita kalah sama Ia saudara-saudara pada kita mulanya yang sebelah. bersama-sama yang didengarkan. dengan Allah. Segala sesuatu Walaupun tak dijadikan mudeng oleh artinya Dia, mereka orang mudeng. dan Ya, tanpa Dia bahasanya beda. Gitu. tidak ada Nah ini sudah sesuatu enak pun loh. yang telah jadi Alkitab saudara. dari segala Itu tinggal yang saudara telah higayong dijadikan. dengarkan gitu. Dalam Nanti Dia MP3-nya ada hidup, mulai akan dan hidup dibagikan itu minggu depan adalah oleh terang manusia. multimedia di grup Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, Ben Kapok. dan kegelapan itu tidak Oke, menguasai. saya akan tutup dengan satu Datanglah cerita. seorang yang Ini diutus cerita Allah. yang Namanya Yohanes. hasil dari Ia sebuah datang perenungan. sebagai saksi untuk memberi Kejadian kesaksian pasal 15 ayat supaya oleh Dia ke-18. semua orang menjadi percaya. Kejadian Ia pasal yang bukan ke-15 ayat yang ke-18. Tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kitab Yohanes. Sudah ketemu? Pada mulanya adalah firman. Pada hari itulah itu Tuhan bersama-sama mengadakan dengan perjanjian dengan Abram Dan serta firman berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri Ia ini, pada mulai mulanya dari sungai Mesir bersama-sama sampai dengan ke sungai yang besar itu, yaitu Segala sungai sesuatu Efrat. dijadikan oleh Dia. Perjanjian ini Dan adalah tanpa perjanjian yang kedua tidak kalinya ada diberikan sesuatu oleh yang telah Allah jadi kepada Abraham. dari segala yang telah Perjanjian yang pertama, perjanjian yang persis Dalam seperti Dia ada ini, hidup, keturunan, dan hidup itu kemudian tanah yang adalah luas dan terang sebagainya. manusia. Itu persis perjanjian ini Terang diberikan itu waktu bercahaya Abraham di keluar. dalam kegelapan, Ya, waktu dan Abraham mulai kegelapan itu melakukan tidak perjalanan. menguasainya. Nah, Bapak Ibu, Datanglah perjanjian seorang di yang dalam diutus bahasa Allah. aslinya itu ditulis Namanya berit Yohanes. atau brit. Ia datang Ya, sebagai berit atau saksi brit. untuk memberi kesaksian Ada dua macam tentang terang perjanjian itu, yang dilakukan oleh supaya Allah oleh Dia kepada semua orang manusia. menjadi percaya. Yang satu adalah perjanjian bilateral. Ia bukan Bilateral itu artinya bersyarat. Ia harus memberi kesaksian. Kalau saya melakukan, kamu melakukan. Artinya Kitab perjanjiannya jadi. Yohanes. Tetapi ada juga satu perjanjian Pada mulanya yang tidak bersyarat. Firman. Kalau salah satu tidak melakukan, perjanjian itu bersama-sama tetap dengan berjalan. Dan firman itu Ya, adalah pada saat pertama kali yang Allah lakukan pada kepada mulanya Abraham, bersama-sama itu dengan membuat perjanjian bilateral. segala sesuatu Aku akan membuat dijadikan engkau oleh Dia. begini, aku akan membuat Dan engkau tanpa besar, aku Dia akan membuat keturunanmu tidak ada banyak, aku sesuatu akan pun yang memberkati telah engkau, jadi aku akan dari membuat segala tanahmu yang luas. telah dijadikan. Begitu. Tetapi dari Dalam pihakmu Dia ada hidup, bilateral. Dan hidup itu Engkau harus begitu, engkau harus begini, engkau harus begitu. terang itu Itu bercahaya perjanjian di yang dalam pertama. kegelapan. Tetapi di dalam Dan Kejadian kegelapan pasal 15 ayat tidak yang ke-18. menguasainya. Pada hari itulah Datanglah seorang Tuhan yang diutus mengadakan Allah. perjanjian Namanya yang Yohanes. dijanjikan sama Bapak Ibu. Ia datang Tetapi kalau sebagai kita baca saksi di dalam untuk memberi bahasa kesaksian aslinya, tentang terang di itu. sana dituliskan Supaya bukan oleh Dia membuat semua orang atau menjadi mengadakan perjanjian, Ia tetapi bukan ditulis terang itu, karat brit tapi milah. Ia harus memberi kesaksian. Karat itu kerat, potong. Kitab Maka yang Yohanes. dilakukan kalau nanti Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya, Pada mulanya Abraham adalah dibuat tidur lelap sementara Firman Allah itu melakukan bersama-sama dengan perjanjian. Allah. Dan Jadi Allah firman memotong, Allah mengerat perjanjian itu. Aku saja Ia yang melakukan. pada mulanya Engkau bersama-sama dengan tidak Allah. usah melakukan. Abraham Segala dibuat sesuatu tidur. dijadikan oleh Dia.
Dan Itu tanpa cara Dia merenungkan firman tidak Tuhan. ada suatu pun yang telah Sehingga jadi kita tahu dari bahwa segala Yesus mati di yang atas telah kayu salib. dijadikan. Karena Dia memotong Dalam Dia perjanjian ada itu. hidup, Bukan dan kamu hidup yang itu harus mati, adalah aku aja terang yang mati. manusia. Terang itu bercahaya Sekarang di dalam bagian kita kegelapan, adalah apa? dan kegelapan Merenungkan itu tidak dan menguasainya. menjalankan apa yang menjadi benar. Datanglah seorang yang diutus Allah, Amin. namanya Segenap hati, Yohanes. segenap jiwa, segenap Ia akal datang budi, sebagai segenap saksi kekuatan, untuk memberi kesaksian tentang segenap terang itu, apapun itu artinya apa? supaya oleh Dia Hidup. semua orang menjadi percaya. Ya, mati hidup. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang